Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darun Najah. Mudah-mudahan orang-orang yang memakmurkan ini masjid hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pengurusnya, remaja masjidnya, imam masjidnya, jamaahnya, dan semuanya orang-orang yang turut andil mikirin kepentingan ini masjid hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang saya muliakan Ketua Masjid Bapak Haji Sutopo, dan tentu yang saya doakan Menteri Perhubungan Darun Najah Ustaz Adi yang sudah mengontak saya dari jauh sebelum Ramadan, sehingga alhamdulillah saya bisa hadir di Masjid Darun Najah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini adalah malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita semua giat untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan. Yang kita harus ingat, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang pada malam hari Ramadan qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan, salat tarawih, salat witir, tahajud. Tarawihnya karena dua alasan. Yang pertama, imanan, menunjukkan keimanannya kepada Allah, membuktikan dia bukan Islam KTP, dia tarawih datang ke Masjid Darun Najah. Yang kedua, wahtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang model begitu tarawihnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tarawih kalau kita ngaji, tarawih itu artinya adalah istirahat. Istirahat apaan bang? Orang capek, ngos-ngosan. Maksudnya istirahat bukannya senderan sambil ngopi, bukan. Maksudnya istirahat tarawih itu istirahat dari rutinitas kebiasaan kita di luar Ramadan. Kalau biasanya di luar Ramadan habis Isya udah main handphone,
WhatsApp, YouTube, main mabar, Mobile Legend, tawan. Ibu-ibunya habis isya biasanya megang remote nonton Ikatan Cinta. Catatan harian istri, ini Ramadan, dah istirahat dulu tuh. Rutinitas kebiasaan itu istirahat. Kita terawih dulu, terawih. Melaksanakan qiyamu Ramadan. Insya Allah dapat pahala dari Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Dan ingat, sholat tarawih itu pemenangnya bukan yang paling pertama kali datang. Pemenang sholat tarawih bukan yang datang duluan, tapi pemenang sholat tarawih yang bertahan sampai akhir Ramadan. Bukan yang paling datang sejadahnya duluan, ibu, sarungnya duluan, bukan. Yang menang tarawih bukan yang itu. Yang menang tarawih mereka yang bertahan sampai akhir Ramadan, nggak bolos tarawihnya. Itu pemenang tarawih sesungguhnya. Jangan sampai kita nggak tarawih. Tarawih hukumnya sunnah, betul sunnah. Tapi kalau kita nggak kerjakan tuh tarawih, rugi. Kenapa rugi? Belum tentu kita tahun depan masih bisa ada umur, masih bisa sehat. Nggak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Ya, Ramadan insya Allah tahun depan akan kembali datang, tapi kita tidak ada jaminan apakah masih hidup berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Jangan sampai kita sia-siain umur yang Allah berikan kepada kita. Malam harinya kita tarawih, siang harinya, malam di hari ke-6 besok pagi ini, ingat kita berpuasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasanya karena dua hal, imanan wahtisaban, menunjukkan eksistensi keimanannya, membuktikan keimanannya kepada Allah. Karena Allah panggil dengan mesra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau kita ngaji nahu, ilmu nahu, huruf ya itu adalah harfun nida, huruf panggilan. Huruf ya bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat. Ya Muhammad. Orang yang agak jauh bisa pakai huruf ya. Ya Ali. Orang yang jauh banget bisa juga pakai huruf ya. Ya Zaid. Artinya Allah paham iman kita beda-beda kualitasnya. Ada yang imannya dekat sama Allah, dia yang belum azan di Masjid Darun Najah tapi udah nyampe duluan. Itu imannya dekat sama Allah. Ada imannya yang pertengahan, udah azan baru wudu, baru berangkat ke masjid, ya itu imannya pertengahan. Ada yang imannya jauh, udah azan, udah qomat, udah bubar jamaah, masih juga belum sholat. Itu imannya jauh. Nauzubillah min dzalik. Imanan wahtisaban, dan hanya mengharap pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa pahalanya orang yang puasa? Tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak pernah dijelaskan dalam hadis. Berapa pahalanya orang yang puasa? Unlimited, tidak terhingga, tanpa batas. Allah firmankan dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka aku yang akan langsung membayar pahala puasa mereka. Sebegitu besar pahalanya puasa sampai dirahasiakan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam agama kita ada dua hal yang pahalanya Allah rahasiakan. Yang pertama pahala puasa.
Saking besarnya pahala puasa, Allah rahasiakan. Yang kedua adalah pahala sabar. Orang yang sabar ajruhu bighairi hisab, pahalanya tanpa batas. Oleh karena itu, perbanyaklah kita melakukan kesabaran di bulan suci Ramadan ini. Ingat, ketika berpuasa jangan sampai kita hilang pahala puasa karena berdusta, karena ghibah, karena ngadu domba, karena melihat dengan syahwat. Jangan sampai kita lakukan, hilang, hangus pahala puasa kita. Dan ingat, ketika berbuka puasa juga ada ilmunya. Ilmu buka puasa. Kan kita harus ngaji nih. Kalau kita sering datang ngaji ke Masjid Darun aja, pasti kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau buka puasa dalam hadis dengan kurma. Afdolnya dengan rutop. Apa tuh rutop? Kurma basah, kurma matang, rutop. Kalau nggak ada rutop pakai tamar, kurma kering. Kalau nggak ada kurma cukup dengan air putih. Nggak ada hadis yang Rasulullah sabdakan berbukalah dengan yang manis, nggak ada. Itu mah iklan sirup marjan doang. Yang Rasulullah ajarkan buka puasa pakai kurma. Ya kadang-kadang sih orang menteng atas saya lihat kalau buka puasa nggak afdol kalau nggak pakai RPL. Apa tuh RPL? Risol, pastel, lontong. Tambahin bihun. Boleh juga boleh. Tapi ingat, ilmu buka puasanya ketika kita belum batal puasa, belum minum, belum ngunyah kurma, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan-kebaikan. Azan maghrib berkumandang, baca doanya tetap sama, Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, boleh. Udah minum, udah ngunyah kurma, ngunyah RPL, baru baca doa zahabadz dhama'u, telah hilang dahaga, wa batallatil uruqu, telah basah kerongkongan, wa thabatal ajru, telah ditetapkan pahala insyaallah. Dalam hadis lain riwayat Abu Daud, Allahumma lakasumtu, udah batal baru baca doa Allahumma lakasumtu. Kalau belum batal masih baca bismillah. Udah batal baru tuh. Itu fi'il madi, Allahumma lakasumtu, untukmu aku telah berpuasa. Telah berpuasa artinya udah batal nih. Udah maghrib baru baca doa itu. Itu ilmu buka puasa. Dah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan umur, perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin sedekah khususnya di bulan Ramadan ini, banyakin baca Quran khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai enggak sedekah, jangan sampai enggak baca Quran. Itu tadi kotak amal Darun Najah lewat, alhamdulillah lama banget jalannya. Berarti dia banyak yang berhentiin tuh, banyak yang masukin duit ke kotak. Alhamdulillah. Mana qasamalun min shadaqah, enggak akan pernah jatuh miskin, enggak akan pernah melarat orang gara-gara sedekah tuh enggak ada. Bal yasdad wa yasdad, janji Rasulullah, tapi akan bertambah dan bertambah. Makanya Bu, suaminya kalau datang ke masjid bawain duit, bang mau kemana? Mau ke masjid, bawa duit. Mau ke masjid nggak bawa duit, kayak ayam aja, kayak kucing aja nggak bawa duit. Amal bang, amal, bawa duit tuh, bagus tuh istri yang ingetin gitu. Jangan malah duitnya diumpetin, amal mulu. Udah buat belanja. Ya Bu,
Di kantong ibu nih ada uang 100.000 dan 5.000. Kotak amal Darun Najah lewat. Yang mana ibu masukin kotak, Bu? Bu, 5.000. Beli lontong dapat 2 dong. Kalau bapak-bapak mah pasti dermawan, saya yakin. Pak, di kantong bapak nih ada uang 100.000 dan 5.000. Ada janda muda lewat tuh. Kan janda kita santunin juga, Bang. Yang bapak kasih berapa tuh? Tuh, 100.000. Baik bapak-bapak. Banyakin sedekah, banyakin baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang baca satu huruf dari Al-Quran, kutibat lahu hasanah. Kutibat lahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Jangan sampai nggak baca Quran. Baru buka Quran doang, belum baca, baru melihat udah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bisa baca, khatamin Al-Quran, baca Al-Quran, dapat syafaat di yaumil qiyamah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi